bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan di sini, yaitu berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu mendefinisikan rancangan tindakan aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru dan juga dari Bapak Ibu wali murid TK Gajah Mada tercinta. Yang akan saya sampaikan itu adalah tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Seperti di TK Gajah Mada tercinta ini sudah punya budaya positif. Itu seperti yang ada di apa itu ada di papan poster. Budaya positif itu kurang lebihnya seperti ini. Dan penjelasannya tentang budaya positif adalah Bapak Ibu bisa melihat di slide yang ditampilkan ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan dalam penerapannya, dan dalam penerapannya itu diperlukan tuntunan dari seorang guru. Seperti yang ada di sana itu harus ada tuntunan dari seorang guru. Contohnya yang telah di poster itu. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna dengan cara melakukan berbagai upaya dalam menerapkan dan meningkatkan disiplin, kesungguhan, mengontrol murid, menjalankan dalam menerapkan budaya positif. Jadi dalam menjalankan budaya positif itu harus ada contoh atau tuntunan dari seorang guru. Slide selanjutnya. Budaya positif itu diantaranya yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma stimulus respon, yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencapai dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah selama ini atau di sekolah-sekolah kita. Insya Allah untuk menerapkan budaya positif di TK Gajah Mada tercinta ini, lingkungannya sudah aman, nyaman, seperti yang Bapak Ibu rasakan selama 2 tahun ini. Slide selanjutnya, konsep dari disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan tenang. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang daripada pekerjaan mereka yang lainnya. Memang betul ya Bu, karena mendisiplinkan anak itu memang salah satu proses atau pekerjaan yang paling menantang memang dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Khususnya juga bagi guru, terlebih juga bagi orang tua. Contoh misalkan buat anak tepat waktu atau menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwalnya, itu kan terkadang memang sulit ya. Seperti yang kita alami di sekolah, jam 9 pagi harus bangun. Kadang mendisiplinkan anak-anak seperti itu kan susahnya bukan main. Slide selanjutnya. Kemudian konsep disiplin positif. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan
yang ditempel tentang budaya positif, tapi kalau keyakinan kelas yang sana ada. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang terakhir, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut tampak dalam penyusunan keyakinan kelas. Ini ada aturan-aturannya dalam apa ya, mengucapkan atau memberikan larangan kepada anak-anak itu sebenarnya nggak sebenarnya. Ternyata ada kata-kata aturan kalimat positif dan nilai-nilai. Misalkan tidak boleh bertengkar, itu sebenarnya kalimat positif yang kita ucapkan itu sebaiknya menyayangi sesama teman. Nilainya apa? Yaitu kasih sayang. Yang kedua, tidak boleh bohong. Biasanya kan kita bicara dengan anak ya, tapi sebenarnya kalimat positifnya atau kalimat yang baiknya adalah berkatalah yang jujur. Nilai kebajikannya atau nilai kebaikannya adalah tentang kejujuran. Kemudian biasanya kalau anak-anak berminat kan kita ngomongnya jangan rebutan. Sebenarnya ada kalimat positifnya, yaitu budayakan, tolong anak-anak budayakan antri. Kemudian nilai kebaikannya adalah tentang kesabaran. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Slide ini bapak ini. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 ya Bu, yang bapak ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, love and belonging. Maklum ini bedanya orang Jawa ngomong bahasa Inggris medok. Kebutuhan untuk diterima, kebebasan atau hidup, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat itu kesenangan sang atau kebutuhan akan rasa senang. Dan yang terakhir adalah penguasaan power atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seseorang atau anak itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan misalnya dengan peraturan, ternyata itu ada hubungannya dengan 5 yang saya sampaikan itu tadi. Misalkan anak bandel atau tidak menuruti peraturan atau keinginan, ternyata ada hubungannya dengan yang saya sampaikan di depan tadi. Apabila 5 kebutuhan dasar manusia tadi tidak bisa tercukupi, di antaranya tentang apa itu kebebasan, kasih sayang, dan selanjutnya tadi yang ada 5, maka biasanya anak-anak akan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi misalkan anak-anak, supaya anak-anak itu disiplin atau sesuai dengan aturan kita, maka 5 kebutuhan dasar yang telah saya sebutkan tadi harus terpenuhi semuanya. Selanjutnya bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai dari kebajikan. Kemudian 5 fungsi kontrol. Seorang guru itu mempunyai 5 fungsi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah sebagai pemantau dan juga manajer. Tapi insya Allah kalau guru dengan ini tidak ada yang bersifat sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan teman atau pemantau. Tidak seperti itu. Perlu dijelaskan, posisi guru sebagai penghukum itu biasanya yang suka
kata-kata yang dikeluarkan Bu Guru. Kenapa kamu tidak memakai kaos kaki? Biasanya kan anak-anak kalau ketika hari Senin kita akan periksa atribut lengkap dari atas ke bawah. Maksudnya dari sini 50 sisi kontrol sebagai guru seorang penghukum itu seperti kan biasanya yang kenapa tidak memakai kadang-kadang fungsinya lepas yang kayak guru biasanya rekor. Kenapa kok nggak ada jadinya? Biasanya nggak dipakai. Kenapa tidak ada apa itu tidak memakai tapi yang dan lain sebagainya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah itu biasanya kata-kata yang seperti itu. Guru yang berkata, kenapa sih kamu kok gak mau nulis? Nanti Bu Guru dimarahin sama mama kamu lah, sama mama kamu loh. Itu seperti itu. Selanjutnya Bu Amin. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan berpikir positif serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Jadi biasanya kalau anak-anak setelah bertengkar, Bu Guru manggil, kok ini berdua, ditanya, diganti, dicari, gimana letak kesalahannya itu namanya segitiga restitusi. Ada 3 cara untuk melakukan itu, yaitu pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah habis. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan imbas dari Desi. Nanti aksi nyata saya di modul 1 ini sebagai imbas dari calon guru berangkat dan 10. Kurang lebihnya